30 September 57 tahun silam, 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat disiksa dan dibunuh. Peristiwa berdarah ini hingga kini dikenang sebagai tragedi menakutkan dan masih menyisakan tanda tanya kebenaran. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI ini sekaligus menjadi awal redupnya kekuasaan Soekarno. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan Soekarno dan PKI? Bagaimana pula PKI menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Soekarno? Dalam karir politiknya, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang mencetuskan ideologi Nasakom, yaitu kesatuan 3 pilar nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno yang makin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya, akhirnya menyatukan 3 kekuatan politik untuk memperkuat posisinya. Ketiganya adalah Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis, Masyumi dan Nahdlatul Ulama dengan haluan agama, serta Partai Komunis Indonesia yang berhaluan komunis. Konsep ini berlaku di masa kepemimpinannya dari 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru 1966. Soekarno bahkan mengkampanyekan konsep ini ke forum internasional saat pemenang Perang Dunia II saling bertentangan ideologi. Pada masa demokrasi terpimpin, resmi diputuskan bahwa unsur dalam Angkatan Bersenjata Indonesia atau ABRI adalah Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Kepolisian. Saat itu, keempat angkatan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau Panglima Besar Revolusi. Namun pada awal 1965, Soekarno memiliki ide untuk membentuk Angkatan Kelima. PKI yang saat itu adalah salah satu partai besar di Indonesia, usul 15 juta massa tani dan buruh untuk dipersenjatai. Ini disampaikan melalui Ketua Komite Sentral PKI, Dipa Nusantara Aidit, yang menghadap Presiden pada 14 Januari 1965. Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, yang tengah menawarkan 100.000 pucuk senjata ke Indonesia, juga mendorong dibentuknya Angkatan Kelima. Pembentukan ini juga dibarengi dengan kondisi politik yang runyam, seruan revolusi Soekarno, pembebasan Irian Barat, serta konfrontasi Indonesia dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia. Peristiwa Ganyang Malaysia menjadi momen bagi PKI mendekati Soekarno karena dilemanya Angkatan Darat untuk menyerang Malaysia yang masih dikuasai Inggris. Pada masa ini, PKI makin kuat secara internal maupun eksternal. Bung Karno pun membiarkan kekuatan PKI ini. Peristiwa G30 SPKI dapat dikatakan sebagai awal mula meredupnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI, kemudian berhadapan langsung dengan Angkatan Darat yang jenderalnya jadi korban pembunuhan di malam 30 September. Setelah peristiwa kelam itu, sejumlah pihak terutama mahasiswa dan tentara terus mengganggu kekuasaan Bung Karno. 24 Februari 1966, gerakan menentang Orde Lama mencapai puncaknya. Mahasiswa memboikot dengan aksi kempes ban di jalan menuju Istana Negara. Mereka memprotes dan menentang pelantikan Kabinet Dwi Kora. 11 Maret 1966, terjadi demonstrasi secara besar-besaran di depan Istana Negara. Aksi tersebut mendapat dukungan tentara. Istana Kepresidenan
dikepung oleh mahasiswa yang menyuarakan tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang mana salah satunya menuntut pembubaran PKI. Sejumlah tentara tak dikenal yang mengepung istana juga turut mendukung pembubaran PKI karena menganggap bahwa PKI merupakan berada di balik G30S PKI. Hal itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Soekarno. Lantas, ia pergi dengan Subandrio dan Khairul Saleh ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Dari 1965 hingga 1967, ucapan Soekarno mulai tak didengar oleh para jenderal yang dulu sangat patuh padanya. Bahkan, Soekarno pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Tak berhenti sampai di situ, kekuasaan Soekarno kembali digoyahkan dengan adanya surat perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar. Melalui Super Semar, Soeharto mengambil alih kekuasaan, membubarkan PKI, dan menangkap 15 menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Perlawanan Soekarno terus berlanjut dalam pidato terakhirnya yang berjudul "Jangan sekali-kali melupakan sejarah" pada 17 Agustus 1966, Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan Super Semar disalah tafsirkan untuk mengakhiri kekuasaannya. Namun, pidato Presiden pertama Indonesia itu seperti tak ada artinya dan tidak mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto.